waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam Kitab Injil bahagian kedua, seri yang ketiga. Kitab Markus pasal 3 dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus memanggil ke-12 rasul, Yesus dan Beelzebul, dan Yesus dan sanak saudaranya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan,
Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Markus pasal yang ketiga. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang menjadi saudaranya Tuhan Yesus akan menjadi anggota keluarga Allah. Dengan ayat perenungan Markus 3 ayat 35 dengan bunyi nas. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, saat Yesus memulai pelayanannya, iblis tidak membuang waktu untuk mencobai dia. Kerumunan orang mengerumuninya begitu dekat sehingga Yesus hampir-hampir tidak punya waktu untuk makan. Dan orang-orang yang berkuasa pada saat itu dengan cepat menjadi iri. Mereka mencari cara untuk menghancurkan Yesus. Mereka menuduh Yesus mendapatkan kuasanya dari iblis. Jadi ketika keluarganya mendengar desas-desus ini, pasal 3 di kitab Markus mencatat bahwa mereka pun datang berkunjung untuk menegur Yesus. Dan ketika Yesus diberitahu, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mencari engkau." Markus 3 ayat 32. Hal itu sudah pasti menyentuh hati Yesus, karena Yesus sangat mengasihi keluarganya. Bahkan di kayu salib, Yesus mengatur perawatan bagi ibunya setelah dia wafat nanti. Namun pada waktu itu, Yesus tidak keluar menemui mereka. Sebaliknya, Yesus memberikan tanggapan yang mendalam tentang ini. Markus 3 ayat 35, Alkitab mencatat Yesus berkata, "Sebab barang siapa melakukan kehendak Allah, ia adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan juga ibuku." Sahabat-sahabat firman, melalui pasal ini, di perikop ini, Yesus mendemonstrasikan sesuatu yang sangat menantang, supaya kita mau berdiri teguh ketika seorang teman, sanak saudara, kolega, atau tetangga mendesak kita untuk mengambil jalan yang mudah daripada mengikuti kebenaran yang Yesus tawarkan.
Tapi syukurlah, Alkitab menunjukkan bahwa jika kita mau memilih mengikuti Yesus dengan berbagai risiko yang harus ditanggung, maka kita akan menjadi pengikutnya Yesus dan pada akhirnya menjadi anggota keluarganya. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat yang dicatat dalam Matthew Henry's Concise Bible Commentary halaman 961 alinea ke-6 menjelaskan bahwa Injil Markus 3 ayat 31-35 merupakan suatu penghiburan besar bagi semua orang Kristen sejati bahwa mereka lebih disayangi oleh Kristus, melebihi kasih sayang ibu, melebihi kasih sayang saudara laki-laki atau saudara perempuan mereka yang hanya terikat oleh hubungan jasmani, meskipun hubungan mereka itu suci. Terpujilah Tuhan untuk hak istimewa yang besar dan penuh rahmat ini boleh menjadi milik kita, bahkan sampai sekarang ini, karena meskipun kehadiran jasmani Kristus tidak dapat dirasakan oleh kita, namun kehadirannya secara rohani tidak dapat kita sangkal. Begitu juga dengan pena ilham ilahi roh nubuat manuskrip 31, 7 November 1886 yang dicatat dalam Heaven in Your Heart, menjelaskan ketika kita menaruh hati kita kepada Tuhan, kita akan menghadapi pertempuran atau tantangan yang terus-menerus datang. Karena memang kita harus berhadapan dengan musuh segala kebenaran. Sebab dengan segala cara, musuh kebenaran akan berusaha untuk mengecilkan hati kita dan menjatuhkan kita. Dunia menentang Kristus dan pekerjaannya. Namun mereka yang berusaha melakukan kehendak Allah memiliki penghiburan ini, yaitu mereka dipersatukan dengan otoritas tertinggi di sorga. Dengan percaya kepada Kristus dan maju selangkah demi selangkah, anak-anak Allah akan memperoleh kemenangan. Jadi sahabat-sahabat firman, pena ilham melanjutkan, jika kita menginginkan tempat di dunia yang akan datang, kita harus menundukkan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Kita harus mengikuti terang yang bersinar di jalan kita. Janganlah seorang pun berpikir bahwa sementara ia hidup dalam pelanggaran, ia akan diizinkan memasuki gerbang kota suci. Sebab ketika Kristus datang, yang memberontak terhadap Allah tidak akan diterima di istana sorga. Tidak ada pemberontak yang akan masuk ke sana. Jadi, setiap hari kita harus mempersiapkan diri untuk kerajaan kemuliaan. Dan standar yang Allah gunakan adalah menguji karakter kita. Jika kita bertahan dalam ujian, kita akan diberi tempat di antara orang-orang tebusan. Oleh sebab itu, kita harus membawa sorga ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan takut, Kristus adalah penolong yang sangat kuat. Semua yang mengikutinya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memahami pikiran sorga. Kita dan mereka akan memahami suara gembala sejati dan akan berjalan dalam ketaatan. Namun diperlukan penyelidikan kitab suci bagi diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena saat kita menyelidikinya, seperti mencari harta karun yang tersembunyi, maka kebenaran yang kita temukan akan memberi kita kekuatan untuk bertahan pada hari Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja, Tuhan juga meminta kita bertanggung jawab atas orang-orang di sekitar kita. Sebab ada orang berdosa yang harus diselamatkan. Jiwa-jiwa itu harus dimenangkan. Akankah kita membiarkan kejahatan memisahkan kita dari Kristus, dari pekerjaan yang telah Dia berikan kepada kita untuk kita lakukan? Marilah kita masing-masing berkata, "Aku tidak akan mengecewakan Juru Selamat. Dia tidak akan mati sia-sia untukku. Aku ingin memujinya sepanjang kekekalan. Aku harus mendapatkan sorga berapapun harganya." Sahabat-sahabat firman, maukah engkau melihat Sang Raja dalam keindahannya? Maukah engkau berdiri di sekeliling tahta putih yang agung? Jika engkau mau,
maka engkau harus mentaati perintah-perintah Allah, karena tidak seorang pun akan masuk surga jika ia menolak menerima hukum Allah sebagai aturan hidupnya. Jadi, apapun situasinya, kuncinya adalah mengikuti kehendak Allah, meskipun itu bertentangan dengan keinginan dari orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa hari ini agar Yesus Kristus memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk berdiri teguh baginya dan akhirnya akan menjadikan kita sebagai anggota keluarganya, keluarga Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom.